Lu pernah nggak ngerasa hidup lu itu muter terus di tempat, bangun pagi nyesel karena begadang, scroll HP, kerja nggak fokus, malamnya capek tapi nggak puas, terus tidur sambil mikir, besok gua berubah deh, tapi besoknya sama aja. Gua tahu rasanya, lu nggak males sebenarnya, lu cuma kejebak pola hidup yang sama terus tiap hari, dan masalahnya gini, hidup lu nggak akan berubah kalau kebiasaan lu masih sama. Lu bisa punya mimpi gede, visi keren, niat mulia, tapi kalau kebiasaan sehari-hari lu itu ya cuma scrolling, mager, nunda, dan capek mental, ya hidup lu bakal terus begitu. Tapi ini poin pentingnya, lu nggak perlu perubahan besar. Lu cuma butuh 11 kebiasaan kecil yang bisa lu lakuin tanpa tenaga besar. Gua ngomong serius ya. Kebiasaan kecil ini tuh kayak baut kecil di mesin. Bentuknya kecil banget, tapi kalau lepas, seluruh mesin rusak. Kalau dipasang bener, mesin jalan halus. Hidup lu pun sama. Gua bakal jelasin 11 kebiasaan kecil yang bakal pelan-pelan ngerubah hidup lu sampai lu sendiri kaget, kok gua jadi beda ya? Bukan teori muluk-muluk, bukan motivasi murah, bukan omongan, kamu pasti bisa, yang cuma bikin lu ngantuk. Ini kebiasaan simple, realistis, dan bisa lu lakuin hari ini juga. Dan kalau lu lakuin 11 kebiasaan ini selama 30 hari aja, gue berani jamin cara lu mikir berubah, energi lu berubah, disiplin lu naik, dan hasil hidup lu ngikut dari belakang. Lu nggak lagi jadi orang yang bilang, nanti, aduh mager, nah besok deh. Tapi lu bakal jadi orang yang bener-bener gerak, bener-bener fokus, dan bener-bener punya arah. Sebelum gua masuk ke list lengkapnya, gua cuma mau nanya satu hal. Lu mau hidup lu berubah beneran, atau lu cuma mau nonton konten produktivitas tanpa ngapa-ngapain? Karena kalau lu beneran mau berubah, gua ajak lu napas dulu. Tarik napas pelan, buang, dan bilang dalam hati, gua mulai hari ini. Oke, sekarang kita mulai bagian berikutnya. Apa sih yang bener-bener bakal lu dapet kalau lu ikutin 11 kebiasaan ini? Lu nggak perlu ngerombak hidup lu total. Lu cuma butuh 11 kebiasaan kecil yang kalau lu lakuin konsisten, bisa ngerubah cara lu mikir, cara lu kerja, dan arah hidup lu pelan-pelan. Dan semua kebiasaan ini gampang, murah, bisa lu lakuin di mana aja, dan nggak butuh motivasi tinggi. Kalau lu tonton sampai habis, lu bakal ngerti kenapa hal kecil bisa ngubah hidup lu lebih gede daripada niat semangat besar yang cuma bertahan 2 hari. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, kebiasaan 1. 1-minute reset. Oke, kita mulai dari kebiasaan yang gua yakin paling gampang, tapi dampaknya paling gila, 1-minute reset. Lu tahu nggak? Otak manusia itu gampang banget chaos. Dan semakin chaos pikiran lu, semakin chaos hidup lu. Nah, 1-minute reset adalah ritual 1 menit buat nge-refresh kepala lu. Cara ngelakuinnya. Duduk, tarik napas pelan 4 detik, tahan 2 detik, lepas 6 detik. Habis itu lu tanya diri lu, satu hal apa yang harus gua beresin hari ini? Satu hal doang, bukan 10, bukan semuanya. Satu hal yang paling penting. Lu bakal kaget betapa hidup jadi lebih ringan cuman gara-gara lu punya arah setiap hari. 1-minute reset itu kayak GPS kecil yang hidup di kepala lu. Lu nggak lagi bangun dan bengong, gua ngapain ya? Mulai dari mana ya? Banyak banget kerjaan. Karena lu udah punya jawabannya dalam 1 menit. Kebiasaan 2, 2-minute start. Mulai 2 menit aja. Ini kebiasaan yang kelihatan remeh, tapi dia yang paling sering nyelamatin hidup gua. Kebanyakan orang stuck karena mereka mikir terlalu besar sebelum mulai. Mau ngerjain tugas harus 2 jam. Mau olahraga harus full workout. Mau bersih-bersih harus total semua. Dan akhirnya nggak jadi apa-apa. Nah, 2-minute start itu ngajarin otak lu buat nggak usah gede dulu, mulai kecil. Aturannya, kalau lu males mulai sesuatu, janjiin ke diri lu sendiri buat ngerjain 2 menit aja. Lu pengen nulis, tulis 1 kalimat. Lu pengen belajar, buka buku 2 menit. Lu pengen bersih-bersih, lipat 1 baju. Dan ajaibnya, 9 dari 10 kali lu bakal lanjut lebih lama tanpa kerasa. Karena gini, yang berat itu mulainya, bukan ngerjainnya. 2-minute start itu cara paling gampang buat ngalahin rasa males dan overthinking. Ini obat anti-perfeksionis termurah di dunia. Kebiasaan 3, 1-minute desk fix, rapihin meja 1 menit. Lu mau tahu hal konyol? Otak manusia lebih fokus kalau meja lu nggak kayak kapal pecah. Lu mungkin mikir, cuma meja doang. Tapi meja itu cermin pikiran lu. Meja berantakan bikin pikiran ikut berantakan. Meja rapi bikin otak lu langsung lebih tenang. Nah, lu nggak perlu ngerapiin semuanya. Cukup 1 menit sebelum kerja atau tidur. Caranya, buang sampah kecil, susun barang yang nganggur, rapihin kabel, bersihin debu dikit, kelihatan kecil,
Tapi efeknya kayak lu ngeriset bagian otak yang ngatur fokus. Ini yang bakal bikin lu lebih gampang mulai sesuatu, lebih tahan fokus, lebih jarang cemas, lebih cepat produktif. Serius, kebiasaan 1 menit ini bisa nyelamatin 1 jam hidup lu tiap hari. Kebiasaan 4, digital clean spot. Bersihin 1 sudut HP. Lu sadar nggak, HP lu tuh sering kayak gudang rongsokan. Screenshot numpuk, foto nggak penting bejibun, aplikasi yang nggak lu pakai ngabisin ruang. Semua itu bikin otak lu capek tanpa sadar. Nah, solusinya simpel banget. Bersihin 1 bagian HP tiap hari 1 menit aja. Hari ini hapus 10 foto. Besok bersihin screenshot, lusa hapus aplikasi nggak penting. Pelan-pelan, HP lu jadi lebih ringan, lebih cepet, dan yang paling penting, otak lu jadi lebih bebas. Digital clutter sama dengan mental clutter. Bersihin sedikit tiap hari bikin mental lu stabil. Kebiasaan 5. One sentence journal, nulis 1 kalimat refleksi. Ini bukan journaling panjang, bukan curhat 3 halaman, bukan dear diary. Ini cuma 1 kalimat per hari. Contohnya, gua bangga karena hari ini gua mulai walaupun lagi males. Atau gua stres karena HP gua kebanyakan notif. Atau gua seneng karena gua ngasih waktu buat diri gua. Jadi apa gunanya? Supaya lu sadar sama diri lu sendiri. Kebanyakan orang hidup kayak autopilot, nggak sadar apa yang dirasa, nggak sadar apa yang perlu diperbaiki. 1 kalimat refleksi bikin lu lebih tenang, lebih terarah, lebih kenal diri sendiri. Dan itu penting banget buat pertumbuhan jangka panjang. Kebiasaan 6, tiny water habit, minum 1 gelas setelah bangun. Lu tahu nggak, kebanyakan orang bangun tidur itu langsung dehidrasi. Makanya lu bangun dengan kepala berat, mood jelek, pusing dikit, fokus hancur, cuma 1 gelas air setelah bangun, langsung ngeboost energi lu. Ini kebiasaan kecil, tapi efeknya kelihatan langsung dalam 10 menit. Lu bakal ngerasa lebih segar fokus, gampang gerak. Kebiasaan 7, anti-scroll mode, batasin HP 15 menit per sesi. Lu tahu kan scrolling itu enak? Enak banget, dan justru karena terlalu enak, itu yang bikin dia bahaya. Scrolling itu kayak junk food buat otak, bikin nagih, bikin seneng sebentar, tapi habis itu ninggalin lu kosong. Dan masalahnya, HP itu nggak punya ujung. Kalau lu nggak ngasih batas, dia bakal makan waktu lu tanpa ampun. Makanya ada kebiasaan simple, 15 menit session rule. Atur timer 15 menit setiap kali lu mau buka HP buat hiburan. TikTok 15 menit, Reels 15 menit, YouTube Shorts 15 menit. Begitu timer bunyi, lu stop. Gua tahu lu bakal ngerasa, ya baru bentar. Itu normal, tapi itulah intinya. Lu lagi ngelatih otak buat ngontrol keinginan, bukan dibawa kemana-mana sama dopamin. Lu bayangin gini, setiap 15 menit yang lu batasi, itu sama kayak lu ngambil kembali sepotong hidup yang harusnya hilang. Kenapa ini penting? Karena fokus itu hal paling mahal sekarang. Dan HP adalah penyedot fokus nomor 1 di planet ini. Dengan batas 15 menit, lu jadi nggak kecanduan dopamin instan, lebih gampang fokus, mood jauh lebih stabil. Cara prakteknya, set timer sebelum buka aplikasi hiburan. Pas timer bunyi, tutup tanpa nego. Kalau masih pengen, tunggu 10 menit dulu. Baru boleh lanjut sesi berikutnya. Lu bakal kaget betapa hidup lu jauh lebih terkendali cuma gara-gara ngatur HP. Kebiasaan 8, hydration kickstart, ini 1 gelas air setelah bangun. Gua tahu lu mungkin mikir, yaelah cuma air putih, emang sepenting apa? Penting banget. Setelah tidur 6-8 jam, tubuh lu itu kekurangan cairan. Makanya banyak orang bangun dalam keadaan lesu, pusing, ngantuk, mood jelek, susah fokus. Bukan karena kurang tidur, tapi karena dehidrasi. 1 gelas air setelah bangun adalah tombol start engine untuk tubuh lu. Dalam 5-10 menit, lu bakal ngerasain kepala lebih ringan, energi naik, badan lebih segar, aliran darah lebih lancar. Efek kecil tapi kerasa banget. Cara prakteknya, siapkan gelas di samping kasur sebelum tidur. Begitu bangun, langsung minum, jangan mikir. Mau tambah bagus, mau versi super, minum 2 gelas kecil, bukan 1 gelas besar. Lu kira kebiasaan kecil ini nggak ngaruh? Coba lakuin 7 hari. Lu bakal kaget bedanya. Kebiasaan 9. No zero day, jangan ada hari nol. Ini prinsip emas buat orang yang sering mager, overthinking, ngerasa hidupnya stuck. No zero day artinya jangan biarin ada 1 hari pun di mana lu nggak ngelakuin apa-apa buat tujuan hidup lu. Nggak harus gede, nggak harus sempurna, nggak harus keren. Yang penting tidak nol. Karena kemajuan kecil selalu lebih kuat daripada kemajuan besar yang cuma niat doang. Contoh, lu pengen sehat, lakuin 1 push up. Lu pengen pinter,
Belajar 1 menit. Lu pengen kaya, tabung Rp5.000. Lu pengen produktif, nulis 1 kalimat. Kenapa ini penting? Karena lu lagi ngirim sinyal ke otak. Apapun yang terjadi, gua tetap jalan. Dari sinilah mental kuat kebentuk. Dari sinilah momentum lahir. Dari sinilah perubahan besar dimulai. Cuma dengan 1 hal kecil per hari, cara prakteknya. Tentukan tujuan lu. Pilih 1 aksi minimal harian. Lakuin walaupun cuma 30 detik. Catat supaya lu lihat progresnya. Ini kebiasaan yang bisa beneran nyelamatin hidup lu dalam jangka panjang. Kebiasaan 10. Digital sunset. Matikan HP 30 menit sebelum tidur. Gua tahu ini susah, dan gua tahu lu pasti pernah rebahan mau tidur. Tapi ke bawah scroll 1 jam lagi. HP itu nyebelin, karena dia nyerang otak lu pas lu lagi paling lemah. Waktu mau tidur. Cahaya biru bikin otak mikir itu masih pagi. Konten random bikin pikiran muter-muter. Drama sosial media bikin hati kebawa. Makanya tidur lu hancur. Solusi paling gampang, matikan HP 30 menit sebelum tidur. Ini bikin tidur dalam, stres turun, hati lebih tenang. Energi besok pagi full. Dan 30 menit terakhir itu lu bisa pakai buat stretching. Journaling, mandi air hangat, baca buku, meditasi ringan, lu bakal tidur kayak bayi dan bangun kayak manusia baru. Kebiasaan 11, morning direction, 1 hal paling penting, hari ini. Begitu bangun, lu tanya diri lu, 1 hal apa yang harus gua selesain hari ini? 1 hal aja. Ini bukan to-do list 15 tugas. Ini bukan tuntutan. Ini kompas. Kalau lu punya 1 fokus utama, hidup lu jadi lebih rapi. Lu nggak lagi ke bawah hal kecil. Lu nggak lagi mental lompat-lompat. Kenapa ini penting? Karena manusia gampang terdistraksi. Dan distraksi kecil ngambil 80% energi lu. Dengan 1 arah jelas, lu ngurangin keruwetan mental. Cara prakteknya, bangun tidur, tarik napas 4 detik, tahan 2 detik, lepas 6 detik. Lalu tanya, apa 1 hal yang kalau gua selesain hari ini, hidup gua maju? Itu tugas utama lu. Apapun yang terjadi, ini kecil, tapi kekuatan fokus itu gila banget buat hidup lu. Oke, sekarang gua mau udah lu diem sebentar, tarik napas pelan, dan dengerin ini baik-baik. Hidup lu nggak berubah gara-gara momen besar, nggak berubah gara-gara motivasi meledak, nggak berubah gara-gara lu semangat 1 hari terus hilang besoknya. Hidup lu berubah gara-gara kebiasaan kecil yang lu ulang tiap hari. Bukan rencana besar, bukan target keren, bukan buku tebal yang lu baca setengah lalu berhenti. Tapi hal-hal remeh yang kelihatannya nggak penting, minum air, rapihin 1 sudut kamar, stop scroll pas timer bunyi, jalan 5 menit, abis makan. Mulai 2 menit dulu aja, hal-hal kayak gitu. Tapi selama ini justru jadi akar masalah kenapa hidup lu berantakan. Gua mau lu ngerti 1 hal penting, kebiasaan kecil itu bukan kecil. Kebiasaan kecil itu pondasi. Kebiasaan kecil itu bensin, kebiasaan kecil itu struktur hidup lu. Lu boleh punya mimpi besar, tapi tanpa kebiasaan, mimpi itu cuma dekorasi di kepala lu. Sekarang gua mau lu jujur sama diri lu. Selama ini lu stuck bukan karena nasib, bukan karena hidup gak adil, tapi karena lu gak pernah ngerjain hal kecil yang bikin hidup lu maju. Gua bilang gini, bukan buat ngejudge lu, tapi buat nyadarin lu, biar lu akhirnya melek dan sadar. Perubahan itu bukan soal kemampuan, tapi soal kebiasaan. Lu bisa jadi orang baru. Lu bisa punya hidup yang jauh lebih baik, lu bisa mulai bab baru, tapi itu bukan terjadi besok, bukan terjadi minggu depan, bukan terjadi nanti kalau udah siap. Itu terjadi pas lu mulai hari ini. Dan gua mau lu sadar ini, setiap hari yang lewat tanpa kebiasaan kecil, itu 1 hari yang hilang, gak bakal balik lagi. Tapi setiap hari yang lu isi dengan sedikit kemajuan, cuman sedikit, itu bakal ngedorong hidup lu ke arah yang selama ini lu pengen tanpa lu sadar. Lu nggak perlu jadi sempurna. Lu cuma perlu jadi lebih baik sedikit daripada kemarin. Gua tahu lu bisa. Gua tahu lu mampu. Gua tahu lu cuma butuh 1 dorongan kecil. Dan kalau nggak ada yang pernah dorong lu selama ini, gua dorong sekarang. Gua mau lu lakuin ini. Pilih 1 kebiasaan dari 11 barusan. 1 aja. Nggak usah rakus. Terus mulai hari ini, bukan besok, bukan nanti, bukan nunggu mood. Mulai sekarang. Sekecil apapun, yang penting lu mulai. Karena 30 hari dari sekarang, lu bakal ngelihat hidup lu pelan-pelan berubah. Dan lu bakal sadar, ternyata gua bener. Kalau lu ngerasa video ini bikin lu melek, bikin lu sadar, atau minimal bikin lu pengen mulai walaupun dikit, lu boleh bantu gua dengan subscribe atau like. Tapi yang paling penting bukan itu. Yang paling penting adalah lu mulai. Karena hidup lu cuma akan berubah kalau lu sendiri yang gerak.